untuk kalian semuanya yang mengikuti pengajian ini. Walakum Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Al-Fatihah itu induk dari segala doa. Namanya kamu Pak Haji, orang Pak Haji, Bu Haji sih nggak terbuka, nggak lungo apa Fatihah cukup. Jadi merasakan khusyuk dan tahu artinya. Ya, untuk ada anak, ada orang sakit, Nabi Muhammad pernah mengobati orang sakit, dan kisahnya itu dan air, hadiah ini, ya, hadiahnya air. Ya, sama-sama tersebut, menghibur, menyembuhkan pada yang sakit. Itu sunnah ini. Ada pada zaman Nabi seperti itu. Di suatu ketika sahabat Ibnu Abbas itu bepergian bersama 5 orang, kehabisan bekal, ada air, nomor 1 air kalau di sana. Di sini kan hampir jalan nomor air, deketan banyu kali ya bisa. Air. Begitu sampai di suatu perkampungan, di perkampungan Najwa itu perkampungan ternyata banyak orang Nasrani. Kemudian ketuanya siapa, ketua kampungnya siapa, tanya si Ibnu Abbas. Itu ada namanya Peter siapa, kampung Nasrani, belum masuk Islam, masih tetap pakai agamanya Nabi Musa, Nabi Isa. Saya mau minta air, karena kehabisan, ini kehausan. Peter menjawab, "Mana agamanya apa?" Islam. Oh, tidak ada air, nggak diberi. 5 orang, 5 orang tadi airnya kurang. Terus pulang. Kira-kira perjalanan 1 kilo onta, 1 kilo, tapi kan lama ya. Peternya itu ketua sukunya itu sakit, sakit, mulilik. Padahal ya tidak ada kejadian apa, tidak ada disengaja. Peternya mulilik. Coba dia obat. Kalau sakit mungkin apotek itu. Jujur apa kaitannya enggak? Mau ini. Saya tanya, coba susul dengan kuda. Nah, kuda kan dekat ya. Kira-kira 20 menit tersusul. Rombongan orang Islam. Berhenti. Maksudnya baca apa? Nggak ada baca apa. Apa? Pimpinan saya sakit. Murid. Susah kan nggak bisa bukan. Diobati nggak bisa. Minta tolong kembali
Enggak, saya tadi sudah ditolak. Ya malu tuh aku. Nanti dikira aku mau. Enggak tolak. Ya sudah, sampai namanya apa? Saya kalau saya disuruh kembali lagi ya saya diberi air sama makanan secukupnya. Oh iya udah, ayo. Kembali tunggu 1 jam kemudian datang. Mohon maaf ya kan saya tadi telah kesakitan tadi. Saya tadi telah ya bersikap tidak baik, tidak sopan pada Anda, pada kalian. Tolong saya pribadi, Anda kesakitan. Fatihah. Saya minta airnya, air 15. Fatihah itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad. Allah memohon kesembuhan dan sudah masuk Islam dengan lakaran itu ya, katakan terus. Katakan Fatihah sama Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, Anas. Ini nang lima sing Islam nomor 5 tau? 5. Nah, sudah ini banyak iya. Dibangun. Udah minum. Dan diminum sembuh. Ya. Jadi terus setelah itu dilaporkan pada Nabi Muhammad, nyampe di Makkah dilaporkan pada Madinah, kami ke Madinah Muhammad. Rasulullah, saya tadi mengobati, saya tadi kehabisan bekal, terus saya minta ke perkampungan suasana, ternyata tidak cukup. Terus setelah jauh saya kembali karena pembinaan mereka sakit. Terus minta obat pada kami membaca Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, Anas. Saya sebutkan ke airnya dari mereka, terus minta wasilah kepada Rasulullah dan baca Allah untuk kesembuhan. Terus diminum benar lah. Itu bukan kaulun Nabi, bukan fi'lun Nabi, tapi takrirun Nabi ya. Di hadis itu ada 3: perkataan Nabi, perbuatan Nabi, ketetapan Nabi. Kalau memang itu tidak benar pasti dibetulkan dengan Nabi. Kalau tidak benar nah Nabi itu namanya takrirun Nabi. Nah, dengan ketika Nabi Muhammad melihat ada seorang muslimah itu derita nyambung waktu. Mas mungkin mawon kula tasik ngaos iki. Nah mungkin mawon. Kula tasik ngaos teng masjid nggih. Mungkin mawon. Assalamualaikum. Niki Pak Cikari nggih. Nggih. Gak gimana wis apa iki. Ponorogo iki.
muslimah ketika itu sedang wiridan, diberi amalan membaca basmalah 114 kali, sejumlah bismillah 113 kali, sejumlah bismillah di dalam Al-Quran 100, surat kan jumlahnya 114, yang data bismillahnya kan surat Tobat, ya. Nah, itu 13. Nah, ketika itu wiridan bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Nah, nganggo wijine kurma disunduki nganggo tali. Nah, itu yang cikal bakalnya namanya tasbih. Jadi tasbih itu bid'ah tidak bid'ah, ya. Mempermudah untuk mengingat zikir, jumlahnya zikir pada Allah berapa, ya. Nabi Muhammad ketika melihat perempuan itu tadi sedang berbuat seperti itu, diam. Itu berarti apa? Takrirun Nabi, gitu ya. Jadi takrirun Nabi adalah ketetapan Nabi, sikap Nabi ketika melihat, ya, orang yang tidak baik atau yang baik, ya. Kalau tidak baik, ya, ditegur oleh Nabi, itu tidak benar, yang benar ini. Baik. Saya mulai pengajian ini, ya. Masih lanjutan minggu-minggu yang kemarin, Jumat yang kemarin. Jumat yang kemarin, babnya bila ada jenazah. Ini, ya, ada orang meninggal dunia, kamu takziah di rumah, dari rumah itu kamu minimal, khususnya anak putra cowok sudah wudu, ya. Anak putri ya angel menggol ya. Dan biasanya selama ada putra maka putri tidak, berarti tidak ada peran, ya. Caranya melakukan sholat jenazah, ya. Sebelum mayat jenazah diletakkan di depan, sebelumnya mayat jenazah diletakkan di depan, ya. Ya. Biasanya untuk nunggu jamaah, ini yang Pak Karim sering lakukan. Soalnya ada jenazah di masjid, ada di tempat. Kalau masjidnya besar, biasanya ruangannya 2, contoh jangan, ya. Jangan itu ruangannya besar di belakang. Kalau kira-kira muat, ya di luar aja cukup. Tapi kalau tidak, ya di dalam. Nah, sambil menunggu jenazah, maka supaya gak ngomong dewe-dewe, dikomando, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Bisa ya? Coba bersama. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Silakan variasinya macam-macam, silakan. Ya Arhamar Rahimin, Ya
sia-sia. Pan lek wis gerombolan apa kanca ketemu kanca ya orang tua ketemu orang tua ngomong masing-masing takziah. Kamu saksikan kan peristiwanya begitu ya. Jadi jenazah enggak direken. Ngomong dewi-dewi. Nah itu harus ada yang tampil membawakan. Gitu. Saya selalu kalau itu selalu saya bawa buku. Kadang-kadang saya sudah hafal ya, saya pimpin supaya ingat pada Allah itu apa namanya, zikir, kalimat thayyibah, kalimat-kalimat suci ya. Itu hukumnya bid'ah hasanah. Zamannya Nabi tidak ada. Kenapa mereka zaman Nabi tidak ada? Ya mereka kan masih sangat sami'na wa ta'na, tunduk dan patuh pada Nabi itu sangat besar. Karena ada apa saja rujukannya Nabi. Nah itu loh sing mimpin Pak Arim. Ngomong kiai ini kan ya wis mau ngomong dhewe. Nomor satu, nomor dua, mereka ngerti ya bahasa Arabnya ngerti kabeh. Wong anak dari cilik ya ngerti kabeh bahasa Arabnya. Ya ini orang ngerti jadi ngomong dhewe. Ngomong dhewe. Nah, nomor tiga, untuk menunjukkan tanda bela sungkawa ya kan? Jadi ngomong diguyur cekakan ya. Itu kan menunjukkan tidak ikut berduka cita. Nah, ya. Makanya sing enak ben gak ngomong dhewe-dhewe ya dikomando seperti itu. Setelah jenazah, jadi ini proses yang ketiga. Pertama dimandikan, kedua dikafani, ya. Yang ketiga disolatkan. Minimal kalian yang cowok ikut kafani, mengkafani, menyolati. Kafani, biasanya mutin ini. Mutin itu loro macamnya. Ono mutin kawin, ono mutin kematian. Sing duwike akeh mutin kawin, apa maneh bulan haji. Nah, ya. Kalau datang sekarang ya kawin, besok kawin. Kok mau sekolah? Dapat bisikan dari malaikat Israel. Nanti ini kurang setahun ya. Akhirnya pamit, Pak, saya mau berhenti sekolah. Kenapa? Cuma Pak tinggal 1 tahun nanti. Akhirnya ini. Ya. Jadi apa? Ini supaya kita ini ketika datang ikut berbelasungkawa, maka ya satu memandikan, mengkafani, peristiwa ketiga menyolatkan ya. Ada anak-anak ada. Saya pernah tanya juga, tanya kepada seorang kiai peristiwa-peristiwa yang di luar Islam. Jadi kalau bid'ah hasanah, contohnya itu tadi, kalau mereka dikomando dengan zikir, mereka akan bicara sendiri. Wong lanang biasa sibuk dengan tempatnya akeh enggak wong lanang. Musuh-musuh bagi orang dia jago, ya. Amat terbiasa duit ya atau flash, wong lanang kadang-kadang ono, ya. Kemudian, ya. Setelah itu, kalau kiai besar, saya pernah ngimami yang ke-28 kali. Imam ngimami sholat yang ke-20 jenazah, ngimami jenazah. Ulah sing rawuh ya jamaah
abahnya Yai Hasyim, Yai Syam Sepaat, dan ketika wafat, masya Allah, masjid penuh. Satu, monggo jamaah yang kedua, wah, tiga, belakang, sampai saya kan agak belakang, ya, yang ke-28 imamnya, wah, ya, apa-apa, cuma ini kalau ngimami, kalau sholat jenazah itu kan sunat apa fardu? Usolli fardan ala janazati, ya, fardu. Karena fardu tidak boleh 2 kali. Tidak boleh. Sholat itu 1 kali, kecuali tadi sholat munfarid, sholat dewi. Nah, ini kan orang jamaah. Masih kamu mari sholat duhur, dewian. Sholat jamaah. Oh, jadi saya mana? Tak apa-apa. Boleh. Ya. Sholat duhur, sudah sholat, mana-mana, ojo lek iso tetap sholat, ya, sholat. Tuh, sholat jamaah. Begitu selesai sholat jenazah, ada yang ngejak lagi, aku mari sholat, karena tadi sholat jamaah. Lek sholat dewian, boleh sholat lagi, gitu ya. Jadi itu supaya kita nanti ojo-ojo sholat pinggul itu imamnya pancet, nggak boleh. Satu. Baik. Ini perhatian. Apabila mayatnya lagi mayit posisinya bagaimana? Apabila mayatnya laki-laki, kepala mayat berada di sebelah kiri imam. Jadi di sebelah kanan itu. Ya. Apabila perempuan, maka bila mayatnya perempuan, kepala diletakkan di sebelah kanan imam, berarti kepalanya sebelah, ya, itu, ya, tenonoi. Ini ada dasarnya, kitabnya ada. Yang kedua, apabila laki-laki, maka imam di posisi kepalanya dibuka. Bukan kepalanya, tutupnya keranda itu dibuka. Satu sholat, cukup semuanya. Ini paling tidak itu sholat jenazah itu diutamakan 3 sholat. Pak, orangnya hanya 9. Iya, terus 10 kali imam ya. Terus 3 sholat. Ya, itu ada disaksikan oleh malaikat penyatat amal, malaikat rokib, ya. Jadi amalannya itu supaya terhitung banyak, lebih dari 3 sholat terhitung sudah banyak, ya, sudah sama dengan 40, walaupun apalagi memang jumlahnya banyak 40, ya. Jadi itu. Saya ulangi, apabila imamnya itu mayatnya itu laki-laki, maka posisi imam di kepala, ya. Apabila perempuan, maka imamnya di tengah, pas pusatnya udel jenazah, ya. Terus kan di pelajaran sekolah sudah ada itu, usolli fardhan ala janazati man sholla alaihi imam. Kalau tak ingat, ya, kalau bisa nulis tulisan usolli fardhan ala janazati ala hadal janazati man sholla alaihi imam. Maksudnya ini,
Kalau kamu lupa bahasa Arabnya, saya niat sholat pada jenazah yang disolati imam. Kalau tahu namanya, sebut namanya. Ya, kalau nggak tahu, ya itu tadi saya disolati imam. Berarti imam harus tahu. Ya, sholat adaan. Ya, sebab sholat jenazah itu ada dua, sholat adaan dan sholat ghaiban. Ghaib berarti jenazahnya tidak ada di muka. Seperti ketika Kiai Haji Sahal Mahfud Sedo, ya, atau Pak Harto dulu itu sholatnya tak nasional. Ya, nggak perlu kumpul di Jakarta, nggak usah ya. Ya, cukup di rumah masing-masing, di musola, di masjid masing-masing, sholat jenazah, namanya sholat ghaib. Baik itu jenazahnya sudah dikubur maupun tidak, itu sholat ghaib bisa. Ya, ya kalau itu keluargamu atau tetangga atau guru diutamakan hadir, karena penghormatan terakhir dari teman namanya hadir, ya. Itu diutamakan hadir supaya bisa minimal lebih dari satu, ya. Harus ikuti salah satu ini, ya. Kan ada 4. Satu, memandikan. Ikut mandikan enggak ya? Enggak. Kedua, mengkafani, dalam menyolatkan, mengantar ke kuburan. Ikut salah satu, jangan tidak semua. Ya. Nah, kalau tidak semua bagaimana? Hadirnya saja. Ikut berbelasungkawa di rumah duka. Itu ya. Jadi itu. Terus ini jadi teori yang ada di sekolah harus diterapkan. Jangan hanya teori saja. Jadi kalau mau berangkat ke takziah, kalau mau takziah hendaknya sholat, pakaiannya sudah suci, ambil air wudhu, terus berangkat. Ngetut Pak, ya wudhu meneng. Ada yang melengkapi ini, sholli fardan ala jalan mazhamat arba'at takbiratin fardan lillahi ta'ala. Nah, 4 takbir. Allahu Akbar. Baca apa setelah Allahu Akbar? Pertama Fatihah, ya. Terus setelah itu Allahu Akbar. Baca apa? Shalawat Allahumma sholli ala Muhammad, paling singkat, ya. Terserah imamnya mau singkat atau mau panjang. Imamnya pakai sholawat Ibrahim panjang, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Muhammad fil alamin innaka hamidum majid. Boleh, ya. Yang maksurah yang redaksinya dari Nabi Muhammad tanpa sayyidina, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sholaita Ibrahim wa ala Ibrahim barik ala Muhammad wa ala Muhammad. Nah, itu beda mana antara Muhammad dan NU atau Kono beda. Kalau orang NU sayyidina, kalau enggak sholat itu apa? Oh, jadi beda lagi kalian ngomongin benau ini, ya. Nggak itu karan, non muslim itu keblok, ada. Mana nih kawan? Itu kan mari-mari kan? Aku lo berapa kali berapa kali? Tang, ya, tak kita. Ayo cepat terbuka, saksikan oleh seluruh warga ini. Kalau saya menang, saya mau masuk NU. Kalau saya menang, saya mau masuk NU. Kalau saya kalah, saya tidak mau masuk Muhammadiyah. Yang wis tolana amaluna walakum amalku. Amal kita ini amalmu
ya. Masalah sunnah mau. Ya sing keplok kok Pak Eko, Pak ya putih. Belum tanahnya. Ojo ya. Saya itu kalau sudah ngomong atau wong NU lah aku, tapi gak belum sholat jamaah di luar hitungan saya. Ya, ngomong Muhammadiyah tapi dia itu setia kawan, tak suka ngeler apa temannya, tak suka merasa temannya baik. Ya, saya senang ya, antara mereka. Dengan orang non muslim saja Pak Eko, Pak Budi yang sekarang jadi kepala Mangu, kepala Senang Mangu, oke, akrab sekali. Orang muslim yang baru siapa yang baru? Yang lama ya tinggal Kupi, Pak Eko. Keren betul? Hah? Eko ada? Ada? Alhamdulillah ada. Jadi dulu banyak Pak Hartono Prisbu, Pak Sudirman, Bu Indarwati, ya. Jadi sudah pensiun semua, ya. Jadi kembali lagi anak-anak, jangan diperselisihkan. Ket zaman tabiin itu sudah ada perselisihan. Ket saiki terus orang iso wis lana amaluna walakum amalmu ya wis dari kon bener kon iso. Sing penting jangan saling mengkafirkan, jangan mengklaim ini paling benar. Sing paling benar itu yang dapat ridha Allah. Ya, dan kembali Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad masalah saya begitu. Kenapa Pak pakai sayyidina? Karena Nabi Muhammad sudah bersabda, la tusayyiduni bis shalah. Jangan mengatakan sayyidina padaku di dalam sholat. Ada hadisnya, ya, ada. Tidak pakai sayyidina. Tapi ada perintah Allah juga. Ya ayyuhalladzina amanu la taj'alu du'a ar-rasuli ka du'aikum ba'da. Hai orang-orang beriman, janganlah kamu panggil Rasulmu dengan sama seperti kamu memanggil sesamamu. Qur'ani nggak boleh, ya, harus ya Rasulullah, ya Sayyidana. Sing gampang ini lah, gampang. Bapakmu jenenge siapa? Ahmad. Mat mun artone mat. Tunggu dulu. Gak oleh artone kaplok kowe pasti. Ya ta. Oh bapakmu lho digambal ya. Kowe dulu Pak Karin, Ren. Oh, sontok ya. Ini Rasulullah yang mengislamkan kita, ya. Kita walaupun tidak pernah ketemu Rasulullah, tapi kita jalanan Rasulullah, kita menjadi seorang mukmin muslim. Jalan ini loh, Nabi Muhammad itu satu ketika dia akan wafat, beliau akan wafat, dia ummati ingat umatku besok. Beliau ojo aku jadi dapat si Israel, aku tak takon jumlah umatku sing ngutus aku itu nasib ojo sik tidak. Ya, kamu tidak usah berdebat. Kita aja kalau nanya tak terus kalau sudah datang ajalnya maka tidak akan bisa mundur. Ya, kalau Nabi Muhammad bisa mundur, Rasulullah pada ini rahimu ya Rabbul. Nabi Muhammad itu friend semua, malaikat ngesot belajar dia ada ngesorin Nabi Muhammad kabeh. Nah, ya, ngono dong. Ya, jadi kalau demikian bagaimana? Ya, pakai Sayyidina karepmu, pakai Sayyidina. Ya, yang jelas kita tidak boleh jambal dalam pada Nabi Muhammad, tidak boleh. Jasanya beliau terlalu besar. Ketika beliau itu merasakan diambil Israel titik terus balik nasib balik no. Ya Allah, kula nyuwun
Syakaratul maut umat kula sing mukmin muslim sing suka sholat jamaah, mukmin muslim suka sholat berjamaah. Mugi jenengan paringaken kula. Lorone syakaratul maut ngeten iki 50% separuh teko lorone kula tanggung. Jadi syakaratul maut kita ini nazak ketika keluarnya roh ini, ya, itu separuh ditanggung oleh Nabi Muhammad. Yang mukmin muslim, yang sholat jamaah, itu jaminan Nabi Muhammad. Ya, dulu ide meneng-meneng kok angel ngomong sholawat Allahumma Muhammad. Ana wong muni Allahumma Muhammad kita tidak menjawab Allahumma alaih, kan termedit di dunia ini berarti, ya, termedit di dunia. Ya, itu anaknya. Jadi kalau ini Allah Akbar Fatihah ya. Salat jenazah mati kita nak salat jenazah nanti gitu. Allah Akbar dua, Allah Sallallahu Muhammad. Kalau cepet-cepetan ya Allah Sallallahu Muhammad cukup, Sallallahu Alaihi Muhammad cukup. Salawat paling pendek itu Sallallahu Alaihi Muhammad. Masyhur itu, ya. Jadi salat Naria, salawat mujiyat, salawat apa Fatih, salawat Kutbi, salawat macam banyak salawat itu ghair maksud. Susunannya salawat sing paling akeh apa? Nang berjanji. Kita berjanji lho, ngikuti baan. Ya Rasulullah itu ghair maksud. Sing penting maca salawat. Ya, nang Kanjeng Nabi. Ya Abdul Karim, tidak boleh. Ya, salamun alaik, tidak boleh. Bukan salawat itu. Ya Rasulullah boleh, itu perintahnya. Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallimu taslima. Ya, jadi begitu namanya. Jadi terus salawat, setelah salawat Allahu Akbar, Allahumma ighfir lahu warhamhu warhamhu. Cewek Allahumma laha warhamha. Allah apa takbir yang terakhir. Setelah itu Allahumma la tahrimna. La tahrimna wa firana wa rahmatil alamin. Selesai. Ini itu mana? NU, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lek sholat biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau wabarakatuh nih, dia apa nih? Ya, kalau mau pakai enggak apa-apa. Kalau biasa di ya, pakai enggak apa-apa. Ya, jangan dipersoalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholat biasa, sholat jenazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makmume ya melok ngono. Ada dijawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makmume kopok. Orang ngerti. Ya. Salamnya menjawab salam sholat itu sama seperti unimis imam gitu ya. Kalau orang NU, ya, orang NU, nah ada tindak yang sallallahu almarhumah, almarhum Pak, Al-Fatihah, itu baca. Nah kita begitu ya, surat Ikhlas, surat Falaq, Nas, ayat kursi, la ilaha illallah. Kalau nama mati ada, selesai, sudah. Aku selesai. Alasannya, sholat itu doa. Di dalam sholat ada doanya juga. Orang itu tidak tambah. Ya, terserah. Yang benar itu Allah yang Maha tahu. Ya, amalan zikir ingat pada Allah makin panjang makin baik. Ya, karena kita ini mengenal bid'ah hasanah bid'ah yang baik. Zaman Nabi, ya. Sholat selesai kalau Nabi. Bedanya pada rumusnya kalau orang NU, kalau orang Muhammadiyah, kalau tidak ada perintah nggak boleh dikerjakan. Rumusnya orang Muhammadiyah. Rumusnya orang NU, kalau tidak ada larangan boleh dikerjakan. Itu tahu kan? Ya. Rumus itu tok.
Kalau tidak ada larangan boleh dikerjakan, asal masih ada perintah yang lain. Kan? Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Hai orang-orang beriman. Al-Qur'an ini berzikirlah kepada Allah, zikir sebanyak-banyaknya, ya. Wah, macam-macam zikir. Yang namanya saman, torekot saman itu zikir sambil keplok-keplok. Allahu hasbi, Allah yang mencukupi aku. Allahu hasbi, Allahu hasbi, sampai kesurupan dulu, koyok kok kesurupan. Sambil rukun. Dulu di Genteng ada, saya ikut dulu. Jadi sambil keplok ya. Allahu hasbi, Allahu hasbi. Kira-kira orang tolong kalau itu betul dikir, ya. Allahu Allah, macam-macam mas. Pokoknya semuanya ingat pada Allah, konsentrasi pada Allah. Itu torekot samania yang ada sekarang Cirebon, ya, Cirebon sekarang. Yang saya tahu Cirebon, saya pernah sana, ya, di Cirebon. Ya, mestinya yang kalau Cirebon yang ada mungkin sekitarnya Cirebon banyak, Jawa Barat berarti. Torekot samania. Nah, jadi zikir itu diperbanyak, ya. Itu sampai dengan, ya, yang penting-penting saja. Bolehkah sholat mayat di atas kuburan mayat? Bolehkah sholat mayat di atas kuburan mayat? Pernah terjadi, ya? Pernah terjadi, ya. Ketika itu kuburannya turun ganti, gak oleh sih, kuburan bisa turun. Kalau oleh itu sih, kuburan bisa baru, tidak. Oh dibawa, nah ternyata ada orang pentakziah, ada yang belum sholat jenazah. Sholat, ya, jadi belum dikubur. Ini masih, ya. Bagaimana sholat ini? Jawabannya boleh dan sah. Tidak ada batas waktunya sekalipun mayatnya diyakini sudah hancur dan kedudukannya sama dengan sholat ketika masih ada jenazahnya, hadir. Maka keadaannya, yakni orang-orang yang sholat harus berada di belakang sebelahnya jenazah itu, ya. Ini datanya Quran, dasarnya kitab Tanwirul Qulub halaman 212, ada datanya semua. Nah, sekian anak-anakku, ya. Ngajinya terakhir besok, ya. Setelah itu minggunya lagi istighosah, bawa air semua, ya. Atau nenek ngumpul duit panitia untuk ini, ya. Repot gua air diri buat ya. Bukunya tak gabrok ke rumahnya laptop ya. Laptop kesoan banyak. Nenek duit ngapain dia kira Romeo iya jadi pastor. Ya, engko lebih ya jadi petaninya masjid 5.000 untuk masjid. Enak kan? Ya. Ini harganya 2.000 atau 2.500 ya. Ya sudah, kelebihannya untuk gitu ya. Jadi umumkan tolongnya di minggu terakhir istighosah bersama. Nanti kita masukkan, ya, yang kita baca. Jadi kita minta pada Allah, medianya air yang sakti yang kita baca. Jadi Al-Quran itu ada dua, makhluk dan kholik. Al-Quran disebut makhluk ketika gak diwocok, ya, mushaf itu Bandarwangi, Al-Bayan, ini ngomong ya. Saya ngakek mana kok nama beli Quran kan? Ya, jadi itu makhluk belum dibaca. Kholik kalau sudah dibaca. Fatihah masuk bagian Quran. Alailah apalah anak Asmaul Husna. Nah itu, kholik.
firman Allah ketika dibaca dimasukkan ke air sebelum ya. Nah, jadi waktu itu nanti istirahat terakhir pakai Quran surat Yasin dibaca bersama dan Pak Karim akan nulis dikirim Pak Karim ya, karena ini istighosah ini khusus untuk orang yang sudah pernah nulis Al-Quran ya. Pak Karim sudah pernah nulis Quran 4 kali ya, nanti pilihnya dimasukkan ya, kemudian akhirnya ditulis wes itu ya, believe it or not ya, itu masalah keyakinan. Yang penting jangan syirik bahwa semua kekuatan berasal dari Allah dan kita sesuaikan bacaannya. Cuma bahasa rokok, cuma bahasa Inggris, bahasa Jepang, orang bahasa Quran ini ya, yang ada Quran diwoto ya. Jadi anak-anak mari kita udah masuk untuk kalian semuanya nilai Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ta'ala ar-rahmanir-rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana dzunub aban hamma kama syajara. Ya Allah, setelah kami menimba ilmu maka kami mohon padamu ampunilah dosa kami dan dosa kedua orang tua kami. Ya Allah, ampunlah juga dosa-dosa dari guru-guru kami ya Allah. Allahumma ja'al auladana wa talamidana bil khair wa ilmu. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami dan murid-murid kami SMA Negeri 1 Bintang ini anak yang soleh dan soleh, yang punya manfaat, dan capaikanlah cita-citanya, jadikanlah mereka generasi masa depan yang lebih baik dari masa kami. Rabbana ya Allah, berilah kami tambahan keberkahan pada kesehatan kami, sehat walafiat jasmani rohani kami. Ya Allah, selamatkanlah kami dari musibah bala dan fitnah, dan sembuhkanlah keluarga kami yang sakit. Sembuhkanlah keluarga kami yang sakit ya Allah. Sembuhkanlah keluarga kami yang sakit ya Allah. Berilah solusi jalan keluar dari kesusahan-kesusahan ujian darimu untuk kami dan keluarga kami ya Allah. Permudahkanlah rezeki kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wa sallam. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum.